tadi kan pembunuhannya tuh udah jelas, ada anak remaja umur 15 tahun, dia ngebunuh, dan motifnya itu juga nggak ada, karena dia ada, kalau dari keterangan pelaku tadi, dia karena ada perasaan ingin ngebunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Nugroho di channel saya. Udah sekian lama saya nggak upload video, kira-kira ada 2 atau 3 bulannya. Terakhir saya upload video tentang cerita hijrahku, walaupun yang nonton juga gak banyak juga. Oke, sekarang saya mau ngapain? Sekarang saya mau bikin, yang sebelumnya kan saya bikin konten tentang mahasiswi yang dibunuh sama pacarnya, dan itu lumayan tuh yang lihat tuh, banyak viewersnya. Nah sekarang saya mau ngebahas tentang, kita kasih nama dulu deh, saya kasih nama dulu aja nih, nama apa ya, nama program YouTube-nya, nama acaranya itu Komen Santuy. Jadi di sini saya akan ngomentarin beberapa kejadian-kejadian yang viral di sosial media di jagat dunia maya. Kemudian akan saya kupas dengan sudut pandang menurut saya gimana deh, menurut apa yang saya pahami gimana, dan kita bisa sama-sama sharing. Nanti teman-teman juga bisa share di kolom komentar. Yang terakhir saya upload tentang, sebetulnya yang sebelumnya belum ada nama yang saya ngebahas tentang mahasiswi yang dibunuh sama pacarnya. Nah sekarang saya mau ngebahas tentang di Komen Santuy saat ini, tentang Indonesia yang lagi dihebohkan sama seorang remaja yang membunuh seorang bocah yang berumur 5 tahun. Dan kejadiannya itu banyak banget, udah viral di sosial media. Teman-teman bisa cek beritanya di mana-mana, yaitu ada seorang perempuan remaja usianya 15 tahun, dia ngebunuh seorang bocah yang berusia 5 tahun, dan itu adalah tetangganya sendiri yang biasa main sama adik tirinya. Nah singkat cerita, si bocah ini si pelaku membunuh bocah ini dengan cara, kalau yang saya baca itu, di kamar mandi dilelepin, kemudian jasadnya ditaruh di lemarinya si pelaku sampai beberapa hari, sampai sehari kalau nggak salah. Si bocah tadi itu nggak ditemuin sama keluarganya, sampai nyari polisi, sampai dicari sama polisi. Nah akhirnya yang serem si pelaku tadi itu update status, Pak borgol saya Pak. Terus dia bikin status lagi, PRT, Pak RW, Pak polisi, nyari si pelakunya pada nggak ketemu, padahal pelakunya itu adalah saya. Kemudian kemudian dia update status lagi, oke, fix nyerahin diri. Akhirnya si bocah tadi menyerahkan diri, dan akhirnya tangkaplah dia. Kemudian apalagi, setelah ditelusuri, ditanya-tanya, setelah ditelusuri, pas ditanya-tanya, si bocah tadi itu ketika ngebunuh anak kecil tadi itu nggak ada rasa bersalah sama sekali, dan dia malah merasa puas gitu kan. Aneh nih, mulai janggal nih di sini nih. Kemudian dilanjutin lagi, adalah seorang polisi yang mewawancarai itu, nanyain si anak tadi tuh, si pelaku tadi, kamu pernah gak sih punya perasaan ingin ngebunuh? Terus kata si pelaku, pernah Pak, tapi saya tahan.
Nah cuma sekarang nih yang pas lagi dia ngebunuh bocah tadi tuh, dia nggak bisa nahan lagi. Jadi akhirnya kejadian deh, bocah tadi yang berumur 5 tahun yang tetangganya dan teman main adiknya dibunuhlah sama dia tanpa rasa bersalah dan dengan rasa plong, puas. Nah, oh ini kacau nih kan. Ternyata berarti kan si pelaku tadi ada sedikit kelainan ya. Ada sedikit kelainan, kemudian diselidik-selidik lagi, ternyata si anak tadi, si pelaku tadi suka nonton film-film horor, film-film yang genrenya psikopat, anime-anime yang psikopat. Nah, sampai-sampai dia tuh ya gitu deh. Ya, endingnya dia sampai ngebunuh tetangganya tadi, anak kecil tadi yang umurnya baru 5 tahun. Nah itu kan parah banget. Nah tadi kan pembunuhannya tuh udah jelas, ada anak remaja umur 15 tahun dia ngebunuh, dan motifnya itu juga nggak ada, karena dia ada, kalau dari keterangan pelaku tadi, dia karena ada perasaan ingin ngebunuh, jadi pas udah ngebunuh dia plong, merasa puas, merasa gimana sih kalau kita ada sesuatu hal yang tertahan tuh terus kita lakuin, kayak misalkan kita lagi suka sama perempuan terus kita ungkapin perasaan itu kan plong, kalau terima, kalau enggak ya galau kan gitu. Nah, kemudian setelah ditelusuri juga dia ternyata suka nonton yang dalam tanda kutip film-film yang ada unsur-unsur psikopatnya. Nah, kemudian kalau udah begitu apa setelah tadi saya ceritain dari awal sampai akhir, kesimpulannya pertama kan ada yang janggal juga sih, ada yang janggal. Kenapa gimana peran orang tua dalam si anak tadi, kok ya sebetulnya sih wajar-wajar aja sih nonton film horor itu. Saya juga suka nonton film horor dulu pas masih zaman SMP, tapi sekarang udah nggak suka lagi. Nah kemudian gimana pandangan Islam nih, kan kita kan kosan ya, komen santuy, kita kosan. Kalau yang selama ini saya pelajari, pertama kita lihat dari segi pembunuhannya aja dulu ya. Unsur psikopatnya kita pinggirkan dulu sedikit. Kita bahas dulu dari segi pembunuhannya dulu. Kalau kita bicara Islam, yang perlu saya tekankan di sini, kita jangan sampai terjebak dengan paradigma memandang Islam itu hanya sebatas aturan yang sempit, aturan yang cuma ngebahas masalah ritual, dan juga jangan sampai kita ngebahas Islam dari satu sisi syariatnya aja, tapi kita melupakan syariat yang lain. Jadi kita kalau ngebahas Islam itu harus komprehensif dari akar sampai menyeluruh. Contohnya ini tadi ada kasus pembunuhan remaja berusia 15 tahun. Nah, kalau dalam Islam sendiri, kasus pembunuhan itu adalah hukumnya dibunuh, kisos. Jika keluarga memaafkan, maka harus membayar diat. Diatnya itu kalau nggak salah 100 ekor unta. Nah, terus gimana nih kalau misalkan si pelaku umur 15 tahun? Psikopatnya pinggirin dulu ya. Nah, umurnya 15 tahun dalam Islam, kalau sudah balik, umur 15 tahun itu sudah balik, sudah dewasa ya, sudah dewasa. Jadi dia bisa dikenakan hukuman mati. Dan yang perlu digarisbawahi, fungsi hukum dalam Islam itu adalah sebagai jawabir dan jawahir, sebagai pencegah dan penembus dosa. Jadi
memang kelihatannya kejam, tapi kita jangan melihat dari sisi di kisosnya, dibunuhnya ini. Kita bisa melihat pencegahannya itu harus dilakukan oleh, dalam hal ini adalah syariat. Syariat itu fungsinya, salah di antara fungsi syariat itu adalah menjaga jiwa. Jadi makanya adanya hukuman diat, hukuman kisos ini adalah sebagai bentuk Islam untuk menjaga jiwa, supaya jiwa manusia itu tidak mudah seenaknya dibunuh. Yang kalau sekarang sih banyak banget sih kasus-kasus pembunuhan tadi. Nah, oleh sebab itu dalam rangka menjaga jiwa ini, Islam mempunyai seperangkat syariat gimana caranya supaya manusia nggak gampang terbunuh. Itu salah satunya dengan adanya tadi hukum kisos. Karena orang kalau ngebunuh orang terus dibunuh, maka dia akan takut dong, otomatis takut. Nah, kemudian kita lihat, bang, tapi kan dia psikopat itu kelainan jiwa. Nah, tadi saya sempat baca juga dari sumbernya itu dari Wikipedia. Coba kita lihat ya. Psikopat itu adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopat berasal dari kata psike dan yang berarti jiwa, dan patos yang berarti penyakit. Pengidapnya itu sering disebut dengan psikopat atau sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Nah, psikopat itu tidak sama dengan gila. Karena orang yang punya penyakit psikopat, orang psikopat itu dia sadar secara penuh dengan atas perbuatannya. Bahkan ya gimana sih kalau orang sadar ya? Ya kalau orang sadar kan berarti dia nggak gila, dia struktur otaknya masih benar. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah orang itu bertindak dan berperilaku itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi orang bisa jadi psikopat bukan dari sononya, tapi dari apa yang masuk ke dalam otaknya ini. Informasi-informasi yang masuk ke dalam otaknya ini yang akhirnya bisa mempengaruhi dirinya dalam bertindak dan berperilaku. Itu yang paling berpengaruh dalam tindakan seseorang. Nah, berarti di sini ada banyak faktor, bukan salah si pelakunya. Maksudnya di sini ada banyak faktor. Salah satunya adalah apa yang dipahami oleh pelakunya tadi kan. Makanya kalau dalam Islam itu ada hifdzul aql. Islam itu tujuan syariat itu adalah menjaga akal. Salah satunya dengan mengharamkan khamar, terus dengan memerintahkan orang-orang untuk menuntut ilmu, kemudian dengan pemahaman akidah ditanamkan dalam jiwanya, dalam akalnya, suruh belajar, terus mengharamkan sesuatu hal yang dapat menyebabkan orang menyimpang, kayak misalkan video porno kan itu bisa merusak otak juga, merusak akal juga. Kemudian apalagi itu, contohnya ya psikopat, video-video psikopat atau film-film yang bersifat psikopat itu bisa dihilangkan nanti, dicegah, karena Islam itu menjaga akal sekali lagi. Dan kemudian peran ini, kalau kondisinya sekarang, peran ini kan harusnya dilakukan oleh negara bisa memfilter mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kalau sekarang orang tua kan. Nah, oleh karena itu punya psikopat ini adalah akibat karena salahnya informasi yang masuk ke dalam pikiran kita tadi. Kalau misalkan kita suka nonton yang berbau psikopat, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit hajar, itu akan alam bawah sadar kita itu akan terpengaruh. Karena jadi gini, orang mikir tuh ada fakta yang dilihat, kemudian dia dapat informasi yang dia peroleh sebelumnya. Misalkan nih, kita nih lagi belajar matematika, itu ada soal kan,
contohnya tentang logaritma. Nah, ketika kita dikasih ulangan umum, terus pas kita penyampaian materi, yang dimana penyampaian materi itu adalah penyampaian informasi supaya kita bisa jawab tuh soal, nah kita nggak masuk, atau kita dapat informasi yang salah. Nah, ketika kita dipertemukan dengan fakta tadi, otomatis kita bisa salah dalam bertindak, atau kita nggak bisa sama sekali. Nah, psikopat itu tadi karena dia dapat maklumat dalam memenuhi keinginannya kan, ngebunuh itu terus enak kelihatannya, ngebunuh dinikmatin, nyiksa dinikmatin, sehingga dia berpikiran bahwa ternyata hal tersebut itu adalah biasa, motong ayam sama motong kepala orang tuh sama aja. Sehingga ketika dia melakukan itu, dia tidak merasa bersalah karena itu adalah hal yang lumrah. Jadi ini sangat berbahaya. Yang di samping tadi, kalau misalkan sudah jelas pelakunya itu sudah balik, maka jelas dalam Islam itu ya mau nggak mau dibunuh. Tapi kita harus jangan lihat dari segi kisahnya tadi, juga dari segi tadi psikopatnya, dari segi ternyata Islam juga menjaga nih akal kita supaya tetap sehat, supaya nggak melakukan perbuatan yang menyimpang. Makanya Islam memerintahkan untuk menuntut ilmu, mengharamkan khamar, mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal itu sendiri. Jadi ya kalau dalam Islam itu seperti itu. Nah, tapi jika kita melihat kayak sekarang ini kan kasusnya psikopat ya. Kalau kasus psikopat udah, kalau misalkan tadi dia sudah 15 tahun ya hukumannya adalah dibunuh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pembunuhan yang lain. Dan orang yang psikopat kalau misalkan masih belum balik, di bawah umur, maka itu masih bisa ditanggulangi dengan pembinaan dan lain-lain. Kalau dalam Islam seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, kita tidak bisa melihat penerapan Islam yang tadi sudah saya sampaikan dalam konteks sekarang, karena faktanya sekarang syariat Islam, aturan Islam itu nggak diterapin di kehidupan kita. Jadi ya begitu, kita kalau ngelihat tadi itu pembunuhan kayak sadis ya. Coba kita bayangin kalau misalkan ada perampok masuk ke rumah kita, nggak bunuh keluarga kita, nanti kita mau rela nggak? Ini maksudnya secara perasaan kita lah. Ternyata pembunuhnya tadi itu di penjara cuma 5 tahun. Sakit nggak? Sakit. Makanya fungsi dari ajaran Islam itu sebagai jawabir jawahir, itu sebagai pencegah dan penembus dosa itu sangat tepat. Belum lagi nanti kalau pembunuhannya karena yang sepele dan lain-lain, itu penerapan hukum-hukum Islam seperti itu sangat berpengaruh. Itu dalam segi pembunuhan. Jadi oke. Tadi kalau misalkan ada psikopat, berarti yang masalah itu di ini. Makanya saran nih buat kalian teman-teman yang suka nonton anime atau film-film yang horor yang psikopat tuh ya dikurangin dulu lah, banyakin gaul sama orang-orang soleh, orang-orang yang positif lah. Jangan ngendep di rumah rebahan, nonton film, nonton anime, nolaps gitu kan. Cobalah buka pintu kita, baca bukunya jangan buku psikopat juga tapi ya, baca buku supaya kita nggak terjebak di dalam kesempitan berpikir tadi. Nanti kan manusia juga bisa stres juga kan gitu, karena dia mentok, nggak ada yang diisi itu kepalanya, yang diisi psikopat, wah nggak ada masalah, oke bunuh, kelar urusan. Jadi gitu ya pandangan Islam sedikit. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditambahin lagi terhadap kasus yang viral ini, yuk kita diskusi di bawah di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya balas komentarnya dan
segmen segmen kosan ini, komentar santuy bakalan ada setiap sebulan sekali. Nanti saya akan pilih tema-tema yang lagi viral, yang lagi hot, yang lagi dibicarain di masyarakat. Kita bahas di situ dengan sudut pandang Islam. Oke, segitu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.